Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang kebutuhan. Pertanyaannya, hal yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah olahraga, istirahat, dan makan. Contoh tersebut termasuk kebutuhan. Option A, jasmani. Option B, rohani. Option C, tersier. Option D, primer. Option E, sekarang. Ya, tentu saja jawabannya adalah option A, jasmani. Karena kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya seperti makan, olahraga, dan istirahat. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang barang. Pertanyaannya, suatu barang memiliki manfaat untuk dipakai bersamaan dengan barang lainnya karena fungsinya saling melengkapi satu sama lain, merupakan pengertian dari option A, barang substitusi, option B, barang komplementer, option C, barang jadi, option D, barang ekonomi, option E, barang bebas. Ya, tentu saja jawabannya adalah option B, barang komplementer. Karena barang komplementer merupakan barang pemuas kebutuhan yang bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda lainnya. Contohnya seperti mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan kompor dengan minyak tanah. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah tentang biaya peluang. Pertanyaannya, Wina sudah 2 bulan bekerja sebagai karyawan di perusahaan ternama dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, ia telah diterima bekerja pada perusahaan batubara dengan gaji sebulan 9 juta rupiah. Namun ditolak karena alasan jaraknya lebih jauh dari perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Wina adalah untuk menjawab bentuk soal seperti ini, yaitu sebagai berikut. Wina memilih 2 pilihan pekerjaan, yaitu sebagai karyawan dengan gaji 6 juta rupiah per bulan dan menjadi pegawai di perusahaan batubara dengan gaji 9 juta rupiah per bulan. Wina lebih memilih pekerjaan sebagai karyawan dibanding di perusahaan batubara. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan oleh Wina adalah 9 juta rupiah per bulan ya. Karena biaya peluang ini merupakan alternatif atau pilihan yang tidak dipilih oleh seseorang. Jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini adalah option A, 9 juta rupiah. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka
materi yang perlu kalian ingat adalah tentang sistem ekonomi. Pertanyaannya, yang merupakan kelebihan sistem ekonomi pasar bebas adalah option A. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Option B. Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi. Option C. Gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem pasar. Option D. Setiap individu bebas mengatur perekonomian. Option E. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Ya, tentu saja jawabannya adalah option D. Setiap individu bebas mengatur perekonomian. Karena dalam kelebihan sistem ekonomi pasar bebas ini, poin penting yang perlu kalian ingat di sini bahwa setiap individu bebas mengatur perekonomian. Setiap individu juga bebas memiliki alat-alat produksi dan adanya persaingan mengarah ke kemajuan. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya, suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi disebut option A. Total utility atau kepuasan total. Option B. Marginal utility. Option C. Laba atau profit. Option D. Pendapatan nasional. Option E. Pendapatan per kapita. Ya, tentu saja jawabannya adalah option A. Total utility atau kepuasan total. Karena kepuasan total merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.